Halo teman-teman, siapa yang tidak mengenal tari Oleg Tamulilingan? Kita yang sebagai warga Bali khususnya, mulai dari yang awam seni hingga yang berkecimpung di dunia seni pertunjukan, pasti tahu tarian ini. Ya, tari duet yang sangat populer, dipentaskan dari acara ke acara, dari hotel ke hotel, dilombakan, ditarikan mulai orang kecil hingga orang tua, mencirikan tarian ini masih sangat populer hingga sekarang. Nah, di balik penciptaan tari Oleg Tamulilingan ini, ada seorang seniman besar nan melegenda yang besar di Tabanan, siapa lagi kalau bukan I Mario. The Great Mario, begitulah julukannya di kancah internasional. Memiliki nama asli I Ketut Mario, atau yang lebih dikenal dengan I Mario, beliau adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, mengenai nama ayah, bapak, dan ibunya, belum ada sumber yang menyebutkan siapa nama bapak dan ibunya. Nah, jadi teman-teman jika ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, I Mario diperkirakan lahir pada tahun 1897, 1898an itu, di Desa Belaluan, Denpasar. Nah, tidak jelas tahun berapa. Dikatakan bahwa keluarga Mario itu pindah dari Denpasar menuju Banyalebah Tabanan. Karena pada saat itu keluarga Mario itu adalah seorang petani dan pada saat itu mengalami gagal panen dan tidak tahu juga entah bagaimana situasi di Denpasar pada saat itu. Tapi ada juga sumber yang menyebutkan bahwa keluarga Mario itu berasal dari atau Mario itu lahir di Banjarakan, Klungkung begitu. Ya, tapi kalau dipikir-pikir kan pada saat itu kan abad akhir 19 ya, 19 akhir menuju abad ke-20 awal. Kayaknya sistem transportasi dan infrastruktur pada waktu itu belum seperti sekarang ya. Asumsikanlah mobilitas pada saat itu masih menggunakan jalan kaki seperti itu. Kayaknya lebih memungkinkan perpindahannya dari Denpasar ke Tabanan ketimbang dari Klungkung ke Tabanan yang relatif jaraknya lebih jauh. Nah, I Mario mulai belajar menari ketika ia seumuran anak SD, diperkirakan tahun 1906. Nah, ketika itu umurnya sekitar 8-9 tahun lah. Ketika itu ia dan ibunya menjadi abdi di Puri Kaleran Klungkung. Ayahnya kemana? Ayahnya meninggal teman-teman. Belum ada juga sumber yang menjelaskan bahwa ayahnya kapan meninggal karena apa begitu. Nah, dari sana bakat menari I Mario mulai dilirik oleh anak Agung Made Kaleran hingga ia dicarikan seorang pelatih dari Mengwi Gede yang bernama Pancandri dan Isalit. Hingga pada akhirnya ia bergabung dengan Skogong Pangkung dan menari bersama I Gusti Rai Gredag, I Nengah Gawang, dan Wayan Cekeg. Dengan menari I Mario keliling dunia. Banyak negara Eropa dan Amerika yang beliau lawati seperti Paris, Amsterdam, London, Kanada, dan beberapa kota besar di Amerika Serikat. Dan tentu masih banyak lagi negara-negara yang menjadi saksi kepiawaian seorang Mario menari, The Great Mario. Nah, sejarah terciptanya tari Oleg Tamulilingan yang kita kenal sekarang ini diawali oleh kedatangan seorang impresario yang berasal dari Inggris, yaitu John Kuss. Ia datang ke Bali pada tahun 1950. John Kuss ingin membawa misi kebudayaan ke negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, karena waktu itu kan usai Perang Dunia Kedua ya, jadi negara-negara yang terlibat itu masih dalam status pemulihan, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, singkat cerita, John Kuss pun menemui Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno pun menyetujui niatannya itu. Nah, dari sana mulailah John Kuss bergerak memulai misinya tersebut dengan mengawali membaca-baca hasil penelitian orang-orang asing yang menetap di Bali. Nah, dari sanalah John Kuss itu mendapatkan informasi tentang adanya seorang seniman besar yang terkenal yang bernama I Mario, serta ia mempunyai murid bernama I Sampih dari Pelihatan Ubud. Nah, ternyata John Kuss ini bersahabat baik dengan Anak Agung Gede Mandiri. Nah, di mana Anak Agung Gede Mandiri ini adalah seorang juru kendang dan ketua Skogong Pelihatan pada waktu itu, di mana I Sampih juga berasal dari Pelihatan Ubud, teman-teman. Nah, datanglah John Kuss menemui Anak Agung Gede Mandiri dan mengutarakan keinginannya untuk berjumpa dengan I Mario. Kemudian Anak Agung Gede Mandiri ini memerintahkan I Sampih untuk
ke Banjar Lebah Tabanan untuk menemui Mario. Nah, Mario sempat menolak teman-teman karena ia merasa sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak mampu untuk datang ke Pelihatan Ubud. Nah, tapi dengan pendekatan strategi usaha yang dilakukan oleh Sape, akhirnya Mario mau begitu datang ke Pelihatan Ubud. Nah, singkat cerita, pada tahun 1951 bulan April, Junkus menawari Mario dan Anak Agung Gede Madero untuk membuat repertuar tari kebiar yang baru. Nah, konsepnya duet. Junkus mengarahkan agar memanfaatkan penari kebiar duduk Isampe dan penari Legong Kraton yaitu I Gusti Ayu Raka Rasmi. Nah, Mario menyanggupi keinginan Junkus itu. Tapi dalam kurun waktu yang cukup lama, Mario seperti termenung, tak ada ide, stuck begitu, tidak tahu mau membuat apa, tidak tahu membuat tari bentuknya seperti apa. Nah, akhirnya Junkus merangsang imajinasi Mario dengan memberinya buku tari klasik balet, di mana dalam buku itu berisikan foto-foto tari balet Sleeping Beauty. Nah, dari sana akhirnya imajinasi Mario terangsang dan mulai bergerak untuk melakukan proses kreatif, teman-teman. Mulai ia mengajar gerak-gerak pada I Gusti Ayu Raka Rasmi dan Isampe, hingga pada akhirnya terbentuklah koreo kasar dari tarian itu. Setelah terbentuk tarian kasar, koreo kasarnya, mulailah musik iringan tarinya diproses, hingga pada tahun 1952 terciptalah sebuah tari yang diberi judul Tamu Lilingan Mengisap Sari pada awalnya, hingga berubah menjadi Oleh Tamu Lilingan. Proses kreatif penciptaan tari Oleh Tamu Lilingan ini adalah keterbalikan dari penciptaan karya tari pada zaman sekarang. Nah, kalau sekarang, meskipun musik sifatnya adalah sebagai pengiring tarian, tapi sekarang musik dulu yang dirampungkan pengerjaannya, baru koreografer menafsirkan aksen-aksen yang tercipta di musik tersebut menjadi sebuah gerakan. Nah, dalam penciptaan tari Oleh Tamu Lilingan ini, koreografinya dulu yang diselesaikan oleh Mario, baru musiknya digarap. Nah, meskipun begitu, ternyata gending tari Oleh Tamu Lilingan versi Pelihatan ini merupakan hasil adaptasi dari gending Tamu Lilingan, dari gending tari Tamu Lilingan Sekogong Pangkung Tabanan. Nah, adapun yang menciptakannya adalah Iwayan Sukro dari Sekogong Pangkung Tabanan, teman-teman. Nah, menurut temannya Mario yang bernama Iwayan Begeg ini menyatakan bahwa Mario itu sejatinya tidak ahli dalam bidang gamelan. Mario sangat mengandalkan kedua temannya yang bernama Iwayan Gejir dan Iwayan Sukro dalam hal gamelan. Gending tari Tamu Lilingan versi Sekogong Pangkung Tabanan karya Iwayan Sukro ini pertama kali dipentaskan dengan menggunakan gamelan angklung. Nah, kemudian direkonstruksi kembali pada tahun 1952 dengan bantuan Iwayan Sukro menjadi iringan tari Tamu Lilingan Mengisap Sari yang kemudian menjadi Oleh Tamu Lilingan oleh Sekogong Pelihatan Ubud dalam lawatannya menuju Eropa dan beberapa kota Amerika Serikat yang digagas oleh Junkus untuk misi kebudayaan. Ya, begitulah kurang lebih ceritanya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika ada mempunyai cerita versi yang berbeda atau informasi yang mampu melengkapi cerita ini, kalian bisa sertakan di kolom komentar ya. Nah, memang menurut saya belum ada sampai sekarang ini tari duet yang mampu menandingi romansa percintaan yang ditawarkan oleh tari Oleh Tamu Lilingan karya Mario ini. Tidak heran makanya tari ini masih langgeng sampai sekarang, dan kerap kali tarian ini menjadi sumber inspirasi penciptaan baik tariannya maupun tabuhnya. Oke, sekian dulu konten kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.